Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam masa pandemi seperti ini, kita wajib menjaga kesehatan kita ya. Terutama dengan menerapkan 5M. Apa kalian sudah menerapkan 5M? Apa? Sudah? Syukurlah. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Hari ini kita akan belajar topik sel tumbuhan dan sel hewan yang akan didampingi oleh Bu Seli. Selamat belajar. Nah anak-anak, kali ini kita akan pelajari sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, di sini saya memiliki dua gambar sebelah kiri dan juga gambar sebelah kanan. Silakan kalian amati terlebih dahulu. Pertanyaan Ibu, gambar yang sebelah kiri itu merupakan gambar apa ya? Apa? Ya, benar. Gambar pertumbuhan pada biji. Gambar perkecambahan biji. Untuk gambar yang sebelah kanan merupakan gambar apa? Apa? Ya, benar. Gambar yang sebelah kanan adalah tumbuhan yang sudah dewasa dan juga menghasilkan biji. Jadi untuk yang gambar sebelah kiri merupakan biji yang telah mengalami perkecambahan dan juga mengalami pertumbuhan. Sedangkan gambar yang sebelah kanan, tumbuhan yang sudah dewasa dan menghasilkan biji. Dari sini kita patut bersyukur karena begitu banyak sekali nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Salah satunya kita dapat mensyukuri dan dapat merasakan hasil dari bumi. Kita sering sekali menggunakan biji-bijian untuk kita makan. Contohnya ada kacang hijau, kacang tanah, kacang polong, dan masih banyak lainnya. Nah, pertanyaan Ibu, siapakah yang mendukung pertumbuhan dan perkecambahan pada tumbuhan? Ya, tentu saja berkaitan dengan kinerja sel tumbuhan itu sendiri. Apa saja organela yang ada di dalam sel tumbuhan? Mari kita pelajari. Sebelumnya, kita pelajari tentang pengertian sel terlebih dahulu. Sel adalah bagian struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sel bersifat mikroskopis, ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Jadi di dalam sel tumbuhan memiliki organela-organela lagi yang memiliki fungsi khusus. Maka dari itu, pengertian daripada sel dikatakan sel merupakan bagian struktural dan juga fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sel itu ukurannya sudah kecil sekali. Dia ukurannya adalah mikron. Di dalamnya masih ada organela-organela lagi yang memiliki fungsi khusus. Ciri sel selanjutnya adalah sel bersifat mikroskopis. Ya, benar sekali. Kalau kita mengamati sel, kita membutuhkan bantuan alat yaitu mikroskop. Karena
Ukuran daripada sel merupakan mikron. Jadi kita harus menggunakan bantuan mikroskop. Kita tidak bisa melihat sel dengan mata langsung. Selanjutnya, sel juga ditemukan oleh Robert Hooke. Ini penemu pertama kali loh, pada tahun 1665. Di sini kita dapat melihat berbagai macam bentuk sel. Yang sebelah kiri, yang pojok, itu warna hijau, itu adalah sel tumbuhan. Sampingnya yang kanan adalah sel hewan. Sebelahnya adalah alat mikroskop dan yang sebelahnya lagi, pojok kanan, itu adalah Robert Hooke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa dicatat ya. Secara umum, sel terdiri dari membran atau selaput sel, dinding sel, inti sel atau nukleus, protoplasma atau nukleoplasma, dan sitoplasma. Nukleoplasma adalah cairan yang ada pada inti sel. Sitoplasma adalah cairan yang berada antara membran sel dan inti sel yang ada di dalamnya terdapat organel-organel. Nah, di sini ada gambar sel tumbuhan. Dapat kita lihat letak daripada inti sel atau nukleus. Nukleoplasma ada di dalam daripada inti sel. Jadi antara membran inti sel dan juga anak inti terdapat namanya nukleoplasma. Jadi ada sebuah cairan. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang ada di antara organel-organel di dalam sel. Antara organel kloroplas dengan mitokondria, antara mereka dengan inti sel, dan lain-lain. Intinya, sitoplasma adalah cairan yang ada di dalam sel. Ada juga dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar daripada sel tumbuhan yang berfungsi memberi bentuk dan memperkokoh sel. Ada juga membran sel. Membran sel merupakan lapisan kedua setelah dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan terluar, kemudian lapisan keduanya dinamakan membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk melindungi organel-organel yang ada di dalamnya. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang organel dan fungsinya. 1. Membran atau selaput sel dan dinding sel. Kita bahas dinding sel terlebih dahulu. Hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ya, benar sekali. Dinding sel hanya kita temukan pada sel tumbuhan saja. Bentukannya kaku yang fungsinya untuk memperkokoh sel. Kemudian ciri yang kedua bersifat kaku sehingga memberi bentuk pada sel. Ciri yang ketiga melindungi seluruh isi sel. Membran atau selaput sel membungkus seluruh isi sel, berfungsi untuk melindungi seluruh isi sel, bersifat semi-permeable, hanya bisa dilalui air dan zat-zat tertentu yang terlarut. Kemudian, sifatnya bersifat untuk mengatur transportasi zat-zat dari sel yang satu ke sel yang lainnya. Selanjutnya, organel dan fungsinya sitoplasma.
merupakan koloid yang mengisi seluruh bagian sel. Di dalam sitoplasma, selain terlarut zat makanan dan zat-zat lainnya, juga terdapat organel-organel sel yang memiliki fungsi masing-masing. Adapun organel-organel sel tersebut antara lain vakuola, peroksisom, retikulum endoplasma, mitokondria, mikrotubul, mikrofilamen, ribosom, badan Golgi, lisosom, sentrosom, kloroplas, dan juga nukleus. Selanjutnya, di sini kita akan bahas tentang vakuola. Vakuola Selanjutnya kita akan bahas tentang vakuola. Vakuola organel sel yang berisi garam, organik, dan zat hasil metabolit sekunder serta berisi enzim dan butiran pati. Organel ini ditemukan di sel tumbuhan. Fungsi vakuola adalah sebagai penyimpan cadangan makanan, menyimpan sisa metabolisme, dan membangun turgor sel. Vakuola pada sel hewan cenderung sangat kecil, di mana keberadaannya sering tidak diperhatikan, sedangkan pada sel tumbuhan terlihat sangat besar. Dapat kita amati pada gambar sel tumbuhan dan sel hewan di bawah ini. Kita amati vakuola pada sel tumbuhan itu lebih besar dari vakuola milik sel hewan. Bahkan pada sel hewan ada yang tidak terlihat ataupun tidak memiliki vakuola. Selanjutnya ada organela yang namanya peroksisom. Peroksisom adalah organel sel yang memiliki membran tunggal dan bentuknya mirip seperti lisosom. Peroksisom berasosiasi dengan glioksisom membentuk badan mikro. Peroksisom ditemukan di sel hewan dan tumbuhan, sedangkan glioksisom hanya ditemukan di sel tumbuhan. Organel peroksisom mengandung berbagai enzim untuk membentuk peroksida atau H2O2. Fungsi peroksisom adalah penghasil enzim katalase untuk menguraikan peroksida. Untuk gambarnya seperti yang di bawah ini. Selanjutnya, organel ketiga yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang memiliki membran ganda dengan bentuk seperti jala yang berdekatan dengan inti sel. Retikulum endoplasma memiliki dua tipe, yakni retikulum endoplasma kasar atau disingkat REK, yang mana permukaannya terdapat ribosom, dan retikulum endoplasma halus atau REH yang tidak terdapat ribosom. Fungsi retikulum endoplasma adalah sebagai pengangkut protein, tempat sintesis protein, dan transportasi protein. Untuk gambarnya dapat kita amati pada bawah ini. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang memiliki peranan penting dalam sel hewan dan tumbuhan. Struktur mitokondria terdiri dari dua lapis, membran yakni membran luar dan juga membran dalam. Membran dalam memiliki bentuk seperti lekukan yang disebut krista. Mitokondria memiliki materi genetik DNA tersendiri. Fungsi mitokondria adalah sebagai tempat respirasi aerob dan penghasil energi. Karena mitokondria mampu menghasilkan energi, maka disebut dengan powerhouse of cell.
Selanjutnya, organel kelima yaitu mikrotubul. Mikrotubul adalah struktur yang berbentuk silinder, berongga, tidak bercabang, tidak bermembran, yang tersusun atas protein. Fungsi mikrotubul adalah sebagai pembentuk silia, sentriol, dan juga benang spindle. Gambarnya seperti di bawah. Selanjutnya ada organela yang namanya mikrofilamen. Mikrofilamen disebut juga filamen aktin. Ukurannya kecil yang tersusun atas protein globular. Fungsi mikrofilamen adalah gerakan kontraksi, aliran sitoplasma, endositosis, eksositosis, dan perubahan untuk bentuk sel. Untuk gambarnya seperti di bawah. Selanjutnya ada organel yang namanya ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom dapat ditemukan bebas di sitoplasma dan menempel di retikulum endoplasma. Ribosom memiliki dua bagian, ada subunit besar dan juga subunit kecil. Dapat kita amati gambarnya. Selanjutnya, organel ke-8 adalah badan Golgi. Badan Golgi atau yang biasa disebut dengan aparatus Golgi adalah organel sel yang berbentuk seperti tumpukan membran dengan bagian ujungnya yang menggelembung akibat terisi protein dan zat lain yang berasal dari retikulum endoplasma. Zat tersebut akan diedarkan dalam bentuk kantong atau vesikel dalam proses sekresi. Fungsi badan Golgi selain itu adalah untuk membentuk membran sel dan juga membentuk lisosom. Untuk bentukannya sendiri badan Golgi seperti di bawah ini, jadi seperti kantong-kantong vesikel gitu. Nah, selanjutnya ada organel yang namanya adalah lisosom. Lisosom adalah organel sel yang tersusun atas enzim hidrolitik yang berfungsi untuk proses pencernaan sel, autofagi, dan juga autolisis. Dapat kita amati gambarnya seperti itu. Lanjut. Organel ke-10 adalah sentrosom. Sentrosom adalah bagian yang berbentuk bulat kecil yang terletak di salah satu kutub inti sel. Organel ini hanya dijumpai di sel hewan yang memiliki fungsi sebagai reproduksi sel. Untuk gambarnya seperti berikut. Selanjutnya, ada organel yang dinamakan kloroplas. Kloroplas adalah organel sel memiliki pigmen warna hijau yang disebut dengan klorofil. Fungsi kloroplas adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kumpulan dari kloroplas dikenal dengan plastida. Gambarnya seperti berikut. Ada bagian yang dinamakan stroma, tilakoid, membran dalam, dan juga membran luar. Tilakoid itu merupakan lempengan-lempengan daripada grana yang membentuk stack of coin. Itu merupakan tilakoid. Kalau yang stroma, bagian antara tilakoid dan juga tilakoid lainnya, ruangnya. Stroma itu adalah ruangnya. Selanjutnya di sini ada nukleus atau inti sel. Ini merupakan bagian terpenting daripada sel. Dia ibaratnya adalah otaknya sel.
Gambarnya seperti di atas itu. Inti sel terdapat di semua sel kecuali sel darah merah atau eritrosit. Inti sel tersusun atas membran inti yang memiliki pori. Cairan di dalam inti sel disebut nukleoplasma, DNA, RNA, dan anak inti sel atau nukleolus. Bagian-bagian dari inti sel dan fungsinya sebagai berikut. Membran atau selaput inti yang memiliki pori-pori dan berfungsi melindungi inti dan tempat keluar masuknya substansi inti. Cairan dalam sel atau nukleoplasma yang terdapat DNA, RNA, dan anak inti nukleolus. DNA dan RNA merupakan pembawa sifat keturunan. Secara keseluruhan, inti sel berfungsi semua aktivitas sel. Jadi, otak penggeraknya di dalam sel itu adalah inti sel. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya sebuah gambar sel tumbuhan. Mari kita sebutkan bersama-sama organela pada sel tumbuhan. Dinding sel, membran sel, plasmodesmata, kloroplas, badan Golgi, RE kasar, RE halus, ribosom, nukleus, vakuola, mikrotubul, filamen aktin, peroksisom, mitokondria, sitoplasma. Oh ya, ada bagian namanya plasmodesmata di sel tumbuhan. Plasmodesmata itu fungsinya untuk transportasi zat. Jadi, plasmodesmata itu adalah sebuah lubang yang ada pada dinding dan juga membran sel. Selanjutnya, di sini Bu Seli sudah punya sel hewan. Mari kita sebutkan bersama-sama organela pada sel hewan. Ada membran sel, mitokondria, lisosom, sentriol, sitoplasma, sitoskeleton, mikrotubul, filamen aktin, nukleus, ribosom, RE kasar, RE halus, badan Golgi, mitokondria, dan juga peroksisom. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan tutorial. Di sini silahkan kerjakan pada modul 4 penugasan 1 halaman 7. Pengamatan sel tumbuhan dan sel hewan. Disajikan sebuah gambar sel tumbuhan dan hewan sebagai hasil pengamatan mikroskopis dengan penguatan penglihatan yang tinggi, sehingga terlihat bagian-bagian dari sel penyusunnya. Adapun penugasannya sebagai berikut. Peserta didik melakukan identifikasi, kodifikasi atau pengkodean, dan memberi nama serta menyebutkan fungsinya secara singkat. Yang kedua, membedakan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Kerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman kamu saat mengerjakan penugasan ini. Tuliskan hasil pengamatan penugasan. Perhatikan gambar sel tumbuhan dan sel hewan di bawah ini. Nanti silahkan kerjakan di tabel seperti di bawah ini ya. Tuliskan hasil identifikasi, kodifikasi atau pengkodean, dan penamaan serta fungsinya secara singkat pada tabel berikut. Tabel 1 hasil pengamatan penugasan. Nah, kemudian ada tabel 2
Penamaan organel sel tumbuhan dan sel hewan serta fungsinya. Nanti silahkan dicari nama organelnya apa saja pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Kemudian tulislah fungsinya pada tabel. Dari sini jelas ada yang mau ditanyakan? Tidak? Selanjutnya yang ketiga, tabel ketiga persamaan dan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sekarang dituliskan nama organelnya apa dan hanya dimiliki pada sel tumbuhan. Apa saja yang hanya dimiliki pada sel hewan. Jelas? Jadi ada 3 penugasan ya. Sekarang kalian boleh mengerjakannya. Dan setelah selesai mengerjakan, difoto lalu dikumpulkan ke saya.